Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di video terbaru saya, Rudin Ngebahas Agustin Tambunan. Di video satu ini saya shoot ini bukan malam guys, tapi pagi, biar kalian tahu. Di video saya kali ini saya akan membahas kisah horor lagi. Ini bukan kisah horor tapi lebih ke tragedi yang sangat horor, yang sangat kelam di pada masanya dulu ya guys ya. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, sebelum saya membacakan sejarahnya, kalian harus klik di tombol yang ada di bawah sebanyak-banyaknya dan di subscribe. Oke guys, kita akan membahas tragedi Bintaro, kisah kereta hantu hingga kepala buntung. Seperti biasa, sumbernya ini saya dapat dari di bawah ini ya guys ya. Oke, kita akan membahas tentang tragedi Bintaro. Kenali lebih dalam mitos tragedi Bintaro yang sampai sekarang masih menghantui warga Pondok Belitung dan sekitarnya. Di pada tanggal 19 Oktober 1987, Indonesia bergabung. Kecelakaan mengenaskan yang terjadi di perlintasan kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan merenggut sekitar 153 nyawa dan 300 lainnya luka parah. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi Bintaro ini sampai sekarang masih menyisakan luka dalam dan kenangan pilu bagi siapapun yang melewati lintasan tersebut. Namun kenangan pahit bukanlah satu-satunya yang teringat di benak masyarakat Jakarta Selatan ketika membicarakan tentang tragedi Bintaro. Beberapa kisah menyeramkan yang menjadi buntut kecelakaan tersebut pun kian masih marak diperbincangkan sampai sekarang. Kita akan masuk ke kisah-kisah seram tragedi Bintaro yang legenda. Kisah seram di balik tragedi Bintaro 1987. Firasat pihak PPKA sebelum kecelakaan terjadi. Pada waktu pukul 6.46 waktu Indonesia bagian Barat, 19 Oktober 1987, kereta api Patas Ekonomi Merak dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan gerbong kereta api lokal ringkas asal stasiun Sudirman. Musibah yang tercatat sebagai kecelakaan paling buruk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia ini banyak merenggut nyawa guys. Ratusan orang terhimpit dan remuk di antara gerbong-gerbong yang sudah bergulingan ke tanah. Tangisan, rintihan korban terdengar keras bahkan setelah beberapa jam dari kecelakaan terjadi. Sebelum kecelakaan maut ini terjadi, pihak PPKA sudah berupaya sebisa mungkin untuk menghentikan kereta Patas Ekonomi untuk berhenti. Jam hari, salah satu petugas PPKA sudah melambaikan bendera merahnya pada kereta tersebut. Namun apa yang dia dapat guys? Sorak-sorak dan cekikikan para penumpang yang seakan meledak. Gelagat jam hari tidak tahu menahu bahwa kereta mereka tidak akan sampai tujuan guys. Jam hari yang diwawancara oleh Tempo keluaran 31 Oktober 1987 menyatakan bahwa ia merasa sedih dan tidak enak hati sebelum berangkat kerja guys. Dari sini aja ya guys ya, ceritanya ini sudah sangat
seram ya, merinding gitu ya guys ya, dari cerita Bintaro di tahun 1987 guys. Ngeri juga ya guys ya tragedinya. Ia pun menyesali tingkah para penumpang dan masinis yang mengabaikan tanda-tanda yang sudah ia berikan sebelum kereta mereka beradu besi dengan gerbong lainnya. Sekarang kita akan masuk ke 3 mitos seram tragedi Bintaro. Tapi sebelum saya lanjutkan guys, ini tadi apanya ini udah saya siapkan dari tadi malam ya guys ya, jadi langsung saya shoot sekarang ya, untuk kita langsung edit gitu ya guys ya. Dan susah sekali guys dalam mencari mencari apa sejarah tentang tragedi Bintaro ini guys, karena ya sumber-sumbernya ada yang kurang lengkap gitu ya guys ya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari selengkap-lengkapnya untuk kalian. Kita masuk kisah mitos seram yang terjadi di tragedi Bintaro. Yang pertama, tangisan dan potongan tubuh anak di sekitar rel. Ngeri sekali ya guys ya. Apabila kamu berjalan-jalan di daerah perlintasan Bintaro di saat maghrib menjelang, ada terdengar suara-suara yang akan kamu dengar. Dari banyaknya kesaksian warga setempat, mereka sering mendengar tangisan anak-anak di sekitar perlintasan kereta api tersebut. Padahal tidak terlihat keberadaan anak-anak di daerah tersebut sama sekali guys. Suara mereka terdengar pilu guys, meminta tolong pada pejalan kaki agar dikeluarkan dari gerbong. Kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat sosok mereka tergeletak di rel kereta dengan berlumuran darah dan kaki yang terpotong. Itu bukan beruntung guys, itu sial namanya. Kalau saya sih nggak mau lah ya kalau bisa melihat itu. Lebih seramnya lagi, banyak juga warga yang mengaku sering melihat potongan tubuh anak kecil yang berserakan di samping atau di tengah rel. Kita lanjut guys. Yang kedua, penampakan hantu mata merah dan kepala buntung. Selain suara rintihan anak-anak, kisah seram dari tragedi Bintaro lainnya yang bikin bulu kuduk merinding adalah sosok hantu bermata merah. Sosok menyeramkan ini sering menampakkan dirinya pada penumpang kereta yang melewati jalur Bintaro. Terkadang hantu ini tidak hanya menampakkan dirinya saja, namun juga mengganggu pejalan kaki dan penumpang sehingga menyebabkan kecelakaan. Menurut kesaksian warga Bintaro, hantu bermata merah ini kerap mengiring kepala buntung di tangannya atau memeluk kepala buntung tersebut dekat pada dadanya, seolah-olah potongan manusia tersebut atau peliharaannya. Senang sekali ya guys ya. Oke, berdua ini udah jam 6 pagi dan tidak terlalu menyenangkan ya. Dan kita masuk ke mitos yang ketiga. Untuk kamu pengguna kereta api pasti sudah tidak asing dengan cerita kereta hantu Bintaro. Dari pernyataan beberapa korban yang pernah mengalami kejadian menyeramkan ini, mereka menyatakan bahwa kereta malam yang mereka tumpaki dari Tanah Abang tidak pernah sampai tujuan guys. Gerbongnya tidak pernah penuh, malahan hanya diisi oleh 2-3 orang saja. Semuanya tertunduk dan pucat pasi, tidak pernah bergerak sama sekali. Pada lintasan tempat tragedi Bintaro, kereta tersebut kerap berhenti
hanya untuk mempersilahkan penumpang untuk turun. Padahal area tersebut bukan tempat perberhentian kereta. Orang-orang yang turun pasti disambut oleh warga setempat yang heran dengan tingkah laku para penumpang. Mereka bilang para penumpang yang mengaku menaiki kereta terlihat berjalan kaki di atas rel dengan wajah melamun. Jadi penumpang-penumpang tersebut dia mengaku menaiki kereta, sebenarnya dia berjalan dari atas rel. Berjalan kaki di atas rel, guys, itu bahaya sekali, guys. Oke guys, sampai di situ dulu video kali ini. Video yang sangat bisa dibilang gimana ya guys, ya udahlah pokoknya gitu. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian kasih like saya videonya, dan kalian subscribe bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini. Hidupkan juga notifikasinya karena kita upload video setiap hari. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video horor kita yang berikutnya. Sampai ketemu besok. Bye bye.